aku tuh benci banget sama Mama. Papa juga sama aja. Masa mau mainan malah disuruh belajar, disuruh ikut sekolah minggu online. Bosenin banget sih. Loh, Kelly, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Rasanya sejak pandemi ya kita nggak ketemu. Kabar Celi baik, Tante. Sedang apa kamu di sini? Kamu tahu nggak? Sekarang sudah ada sekolah minggu offline loh. Yuk ikut Tante. Tante minta izin sama papa mama dulu ya. Loh, jangan Tante. Celi tuh benci sama Mama sama Papa. Loh, kenapa kamu kok marah-marah gitu? Sudah, sekarang kamu siap-siap dulu. Biar Tante telepon mama papa ya, biar diizinkan ikut ibadah offline. Ya deh, daripada di rumah bosen dimarahin terus. Oh, ya, baik Pak. Nanti kalau sudah selesai sekolah minggu, saya akan antarkan lagi Shelly pulang ke rumah ya. Ya, sama-sama Pak. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus. Shelly sudah siap. Tante sapa dulu ya teman-teman di rumah. Shalom anak-anak. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu GKGA. Hari ini Tante Sepa ditemani dengan Shelly. Tapi dia kok masih marah-marah ya anak-anak? Yuk, mari kita sama-sama menaikkan pujian dalam nama Yesus. Mari kita usir roh marah-marah. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Loh, Shelly, kenapa? Kamu kok masih lemes-lemes? Ayo, kita memuji Tuhan dengan semangat. Ingat, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk mengalahkan roh marah-marah. Yuk, nyanyi dengan semangat ya. Ayo Iya, anak-anak, iya, kita Tante. nyanyi dengan semangat ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami mohon hadirat-Mu ada di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, jika masih ada roh marah-marah, roh main-main, tidak sungguh-sungguh, bersatu hati kami memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh jahat yang mengganggu pergi.
darah Yesus yang berkuasa menolong kami semua. Roh Kudus-Mu memberikan sukacita dalam hati kami untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tante, setelah pujian tadi tiba-tiba Celi merasa sukacita. Padahal tadi kan awalnya Celi pingin marah-marah terus. Puji Tuhan, Celi. Memang benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada kuasa untuk mengusirkan roh marah-marah. Tapi sebenarnya Tante penasaran, kenapa sih sampai Celi marah-marah tadi itu? Iya Tante, Celi mengaku tadi Celi tuh marah-marah sama mama sama papa. Kan awalnya tadi Celi pingin pinjem HP mama buat lihat TikTok. Lah sama mama tuh malah disuruh ibadah online dulu. Ya Celi kesel lah, tapi sekarang Celi menyesal Tante. Celi tuh sebenarnya sayang banget sama mama sama papa. Syukurlah Celi kalau kamu sudah sadar. Memang Celi, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan Celi yang dulunya suka melawan orang tua, sekarang jadi anak yang baik. Celi pingin bener-bener berubah Tante. Celi nggak mau dianggap anak yang nakal lagi. Good Celi. Dulu saya anak yang nakal, suka berbuat barang yang jahat. Tapi sekarang Tuhan ubahkan, sekarang saya jadi anak Tuhan. Dulu saya anak yang nakal, suka berbuat barang yang jahat. Tapi sekarang Tuhan ubahkan, sekarang saya jadi anak Tuhan. Dulu saya anak yang nakal, suka berbuat barang yang jahat. Tapi sekarang Tuhan ubahkan, sekarang saya jadi anak Tuhan. Puji Tuhan Celi, Tuhan sangat mengasihi Celi. Oleh karena itu Tuhan nggak mau kalau Celi masih dikuasai oleh roh marah-marah. Celi tahu nggak? Roh marah-marah, roh membenci itu dosa. Bahkan kalau kita membenci itu sama dengan membunuh. Ngeri sekali bukan? Ih, kok ngeri banget Tante. Iya, oleh karena itu, karena Tuhan sudah mengasihi Celi, Celi harus mengingat cintanya Tuhan selalu. Jangan mau kembali pada kehidupan yang lama ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Yuk anak-anak, kita lagu ini sama-sama dengan Celi ya. Jadi, semangat ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Gimana? Apakah Celi sudah bebas dari roh marah-marah? Iya Tante, sekarang Celi sudah bebas dari roh kemarahan. Nah Celi, apa
Apakah nanti kalau jadi pulang rumah masih mau marah-marah lagi? Nggak mau, Tante. Apakah nanti masih mau membantah orang tua lagi? Nggak mau. Puji Tuhan, itu artinya Tuhan Yesus sudah membebaskan Jali dari roh marah-marah. Iya, Tante. Jadi sekarang sudah dibebaskan dari roh kemarahan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Nah, Jali, sekarang Jali janji ya, mau nurut sama papa mama, nggak akan marah-marah lagi. Iya, Tante. Jali janji. Puji Tuhan. Anak-anak di rumah juga ya, mau nurut dan dengar-dengaran sama orang tua. Wah, Jali ada Tante Desti. Halo, Tante. Tadi Tante juga mengikuti ibadah dari awal loh. Sungguh luar biasa ya. Celi, gimana? Sudah tidak marah-marah lagi? Iya, Tante. Sekarang Celi lebih bersuka cita. Puji Tuhan, Tante juga ikut bersuka cita loh Celi. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengubahkan hati Celi. Tante jadi ingat loh, ada sebuah cerita dalam Alkitab yang seperti ini. Loh, iya toh, Tante. Siapa itu, Tante? Wah, Celi penasaran ya? Iya, Tante, penasaran. Anak-anak yang di rumah juga penasaran kan? Juga kepingin tahu? Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama ya. Nah, anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan Roh Kudus-Mu, menuntun kami supaya bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak ada yang mempunyai sikap seperti yang di tayangan tadi? Itu good or bad? Iya, jelek ya anak-anak? Pasti nggak ada kan? Kenapa? Masih ada. Masih ada yang suka bertengkar, sungguhan. Masih ada yang suka marah-marah. Ada yang suka iri hati sama teman, kakak, adik. Wah, anak-anak tahu enggak? Kalau kita mempunyai sikap seperti itu, berarti di hati kita ada kebencian. Dan itu berarti kita sedang diikat oleh dosa, hidupnya dalam kegelapan. Enak enggak anak-anak kalau terikat itu? Enggak enak. Nggak bebas, ya kan? Nah, siapa yang mau bebas? Kita semua mau bebas, mau dibebaskan dari dosa. Bagaimana caranya? Kita akan cari tahu jawabannya
dengan mendengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Yuk, 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 yuk. Saulus bertobat. Ini namanya Saulus. Siapa ya Saulus itu? Saulus ini adalah ahli Taurat, orang pintar. Tapi dia suka mengancam, bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Hatinya penuh dengan kebencian. Dia tidak suka sama murid-murid Tuhan dan juga sama orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Sampai-sampai kalau ada laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan akan ditangkap. Suatu kali Saulus dan teman-temannya sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia pun jatuh ke tanah, lalu ada suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pun menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Teman-temannya bingung semua anak-anak karena mereka mendengar suara tetapi tidak melihat apa-apa. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Saulus menjadi buta dan teman-temannya harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ini ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus. Tuhan menyuruh Ananias berdoa dan menumpangkan tangan supaya Saulus bisa melihat. Awalnya Ananias ragu anak-anak. Ananias bilang sama Tuhan, "Loh Tuhan, Saulus ini orang jahat loh Tuhan. Dia suka menganiaya murid-murid Tuhan. Masa aku harus berdoa buat dia?" Tetapi akhirnya Ananias mengikuti apa yang Tuhan bilang, mengikuti apa yang Tuhan suruh. Ananias pun pergi dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Setelah didoakan Ananias, mata Saulus bisa melihat lagi. Saulus pun dibaptis. Kemudian dia bisa makan dan kekuatannya jadi pulih kembali. Hati Saulus telah dirubah oleh Tuhan. Setelah dia bisa melihat, Saulus bukan lagi menjadi orang yang jahat, tetapi dia menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kuasa nama Yesus sanggup mengubahkan. Jadi, siapa anak-anak yang bisa merubah hidup kita, mengubah hati kita, dan membebaskan kita? Siapa? Betul, Yesus. Kuasa nama Yesus mampu merubah anak-anak yang punya sikap jelek, yang masih nakal, jadi anak yang good.
yang masih suka marah-marah, masih benci-benci dalam hatinya, jadi punya kasih. Wah, senang ya. Luar biasa kan? Kuasa nama Yesus. Siapa yang percaya kuasa nama Yesus itu sanggup merubah hidup kita? Coba angkat tangan. Saya percaya Tante. Wah, Celi percaya, puji Tuhan. Iya ya anak-anak, Celi sudah dirubah hidupnya sama Tuhan. Tadi suka marah-marah ya Celi? Iya Tante, suka marah-marah aku tuh dulunya. Sekarang Celi jadi anak yang good, anak yang baik. Semua karena kuasa nama Yesus. Nah sekarang Tante mau tanya, Celi juga, kalau kita sudah menjadi anak yang manis, anak yang good, lalu kita melihat teman-teman di sekitar kita itu masih bad, apa yang harus kita lakukan? Kasihan enggak sama mereka? Karena hidupnya kan masih diikat oleh dosa. Kasihan enggak Celi? Kasihan banget Tante. Iya, kasihan anak-anak ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa berdoa buat teman-teman kita. Seperti tadi loh anak-anak, masih ingat enggak cerita tadi? Bahwa ada salah seorang yang mendoakan Saulus. Siapa yang masih ingat namanya? Celi ingat? Ananias ya Tante. Pintar sekali. Wah, Celi ingat loh, berarti Celi mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Anak-anak juga ya pastinya di rumah. Oke, tadi Ananias itu berdoa buat Saulus dan Tuhan yang mengubahkan. Anak-anak juga bisa berdoa buat teman-teman kalian. Aku lo nggak ngerti gimana cara doanya. Kita berdoanya sederhana saja. Kita bisa bilang, Tuhan, temanku itu loh suka bertengkar. Tuhan tolong ya. Sudah gitu aja Celi. Nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan merubah hati teman kalian. Begitu Celi. Oke Tante. Kalau Tuhan sudah mengubah Celi, mengubah kita semua jadi anak yang good, kita semua jadi anak-anak yang manis dan menyenangkan hatinya Tuhan. Ayo, siapa yang mau berdoa buat teman-teman dan mau jadi anak yang manis? Kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami jadi tahu lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa hanya Tuhan Yesus sendiri, kuasa nama Yesus sendiri yang bisa mengubahkan hidup kami dari anak yang jelek, anak yang nakal menjadi anak yang manis. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, Allah kami yang hidup. Dan kami juga berjanji Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang masih nakal, yang sikapnya masih jelek, supaya Tuhan mengubahkan juga menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada sekolah minggu GKGA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.